Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mabadu. Perkenalkan, nama saya Ababil dari Bisnis Digital 2022B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul untuk melaksanakan rapat pemuda dan keluarlah yaitu Sumpah Pemuda yang di poin ketiga yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit berangka tahun 683 Masehi, Palembang, dan berbagai prasasti lainnya. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak semakin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyetujoh Aceh berangka tahun 1380 Masehi maupun hasil susastra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri dan lain-lain. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan dan bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, pesurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Selanjutnya bahasa Indonesia jika dikaitkan dengan prodi bisnis digital atau ranah bisnis digital. Karena bisnis digital ini masih baru di Indonesia, beberapa jurnal masih memakai bahasa Inggris atau bahasa asing. Mungkin kedepannya akan banyak bermunculan jurnal-jurnal yang memakai bahasa Indonesia. Tentunya dengan itu bisa semakin memajukan bisnis digital di Indonesia agar kedepannya Indonesia menjadi maju dan menjadi negara yang makmur, sentosa, rakyat terjamin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.